Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Rizky Mutia selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Heli Amanda Fakih Saputra dengan di belakang 067. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mempresentasikan analisis komunikasi interpersonal dalam sebuah persahabatan erat yang saya alami sendiri dengan sahabat saya, yakni Mada, melalui lensa teori pertukaran sosial. Ketertarikan saya pada topik ini muncul dari betapa signifikannya peran sahabat erat dalam kehidupan kita. Dalam bagaimana dinamikanya dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep dalam studi komunikasi interpersonal. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengilustrasikan bagaimana teori pertukaran sosial dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi dalam persahabatan yang kuat tentunya dalam pembahasan topik kali ini. Nah, teman-teman, sebelum langkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih landasan teori yang akan kita gunakan. Nah, landasan teori yang akan kita gunakan adalah teori pertukaran sosial. Dalam konteks komunikasi interpersonal, teori ini memandang hubungan sebagai serangkaian interaksi di mana individu saling bertukar sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Teori ini memiliki beberapa elemen kunci. Nah, beberapa di antaranya ada, yakni yang pertama yaitu hadiah, rewards, atau dan lain sebagainya. Ini merupakan segala sesuatu yang bernilai positif dalam sebuah interaksi. Tentunya dalam persahabatan, kita semua perlu dukungan emosional, kebersamaan, rasa percaya, dan juga timbal balik sebaliknya. Nah, yang kedua ada biaya atau cost. Nah, biaya atau cost ini yaitu segala sesuatu yang dianggap negatif atau pengorbanan yang dikeluarkan dalam sebuah interaksi. Yang ketiga ada comparison atau level. Nah, comparison atau level ini yaitu menyangkut tentang masa lalu. Nah, dari masa lalu ini kita kaitkan dengan adanya persahabatan ini tadi, karena ini bisa menjadi benang merah dalam suatu hubungan. Benang merah dapat diartikan sebagai suatu bait atau suatu istilahnya kayak inti dari suatu chemistry yang bisa dibangun dari adanya satu atau dua individu dalam adanya interaksi tertentu. Nah, seperti itu. Nah, dan terakhir ada yang namanya hasil. Nah, hasil ini teman-teman mencakup yakni hadiah, rewards, dan juga cost, yang mana ada hadiah, rewards, dan juga hasil. Keduanya ini merasakan timbal balik sehingga bisa terwujud antara konsekuensi kita dalam kita menerima dan kita memberi dalam wujud apapun lain. Kita langsung beralih aja ke studi kasus. Yakni studi kasus siapa? Studi kasusnya aku sendiri. Ini persahabatan antara aku dan juga temanku Mada. Nah, untuk mengilustrasikan teori ini, saya akan menganalisis persahabatan saya dan juga Mada. Persahabatan kami yang telah terjalin selama kurang lebih 5 tahun ini, menurut saya kaya akan contoh-contoh dari pertukaran sosial, teman-teman. Nah, pertukarannya seperti apa? Dari segi hadiah, Mada selalu memberikan dukungan emosional yang sangat berarti bagi saya, terutama saat saya menghadapi masa-masa sulit. Ia menjadi pendengar yang baik saat saya bercerita tentang masalah asmara, konflik keluarga, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Kebersamaan kami dalam berbagai momen seperti liburan kuliah yang selalu kami usahakan untuk bertemu. Nah, atau sekedar menghabiskan waktu di kafe juga merupakan hadiah yang mempererat ikatan kami tentunya. Rasa percaya dan penerimaan yang kami berikan satu sama lain, nah itu nantinya hingga ke lingkaran sekeluarga Mada. Nah, ini nantinya akan membentuk suatu fondasi penting dalam persahabatan ini. Nah, tak jarang ada yang namanya bantuan-bantuan kecil namun tulus. Seperti contoh halnya Mada yang terkadang menolak ketika saya membayar saat kami berbagi makanan. Lebih dari itu, teman-teman, nasihat dan perspektif yang kami bagikan seringkali menjadi pencerah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan seperti apa? Yang mana keputusan itu tak kalah penting. Adanya persaingan, saling membutuhkan, saling mengerti,
dan membuat persahabatan ini terasa begitu berharga. Mengenai biaya dalam persahabatan kami, biaya yang dikeluarkan terasa minimal dan tidak memberatkan. Waktu dan tenaga yang kami alokasikan untuk berkomunikasi dan bertemu terasa sebagai investasi, bukan pengorbanan. Kami juga saling memahami kesibukan satu sama lain, baik masing-masing dari kami, dan berusaha untuk tetap berhubung meskipun jarak memisahkan kita. Bahkan ketersediaan Mada untuk selalu ada saat saya membutuhkan. Meskipun itu berarti mengorbankan waktu istirahatnya adalah wujud loyalitas yang tak ternilai harganya. Dari segi hasil secara keseluruhan, hadiah yang kami terima dalam persahabatan ini jauh melebihi biaya yang kami keluarkan. Hal ini menjelaskan mengapa persahabatan kami dapat bertahan dan terus berkembang. Tingkat perbandingan saya terhadap persahabatan berdasarkan pengalaman dengan teman-teman lain terpenuhi bahkan terlampaui dalam hubungan dengan Mada. Sementara itu, meskipun saya memiliki teman-teman lain, tingkat perbandingan alternatif menunjukkan bahwa kualitas dan kedalaman hubungan dengan Mada sulit untuk digantikan. Nah, dari studi kasus persahabatan saya dengan Mada, kita dapat melihat bagaimana teori pertukaran sosial memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis dinamika komunikasi interpersonal. Nah, pertukaran hadiah dan biaya yang seimbang dan saling menguntungkan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas hubungan. Namun, penting diingat bahwa persahabatan yang tidak hanya sekedar kalkulasi untung rugi, aspek-aspek lain seperti chemistry yang kuat, nilai-nilai yang kami anut bersama, sejarah kebersamaan yang penting sejak SMA yang lain atau sejak semasa SMA, serta rasa saling pengertian dan tanpa menghakimi juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempererat ikatan kami. Seperti yang saya rasakan, mungkin juga Mada rasakan. Persahabatan ini telah melampaui sekedar pertukaran, baik pertukaran dari segi transaksional dan juga menjelma menjadi ikatan layaknya saudara. Sebagai kesimpulan, studi kasus ini menunjukkan bahwa teori pertukaran sosial dapat menjadi alat analisis yang relevan dalam memahami komunikasi interpersonal dalam persahabatan yang sangat erat. Namun, pemahaman yang utuh juga memerlukan pertimbangan faktor-faktor emosional dan sosial yang sangat unik dalam setiap hubungan tertentu. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai analisis interpersonal dan juga kaitannya dalam persahabatan erat berdasarkan teori pertukaran sosial. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bu Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal dan teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.